sebuah penerbangan komuter yang dilayani oleh luxury liner berubah menjadi sebuah perjuangan untuk selamat yang sangat mendebarkan. Bagaimana kisahnya? Simak lebih lanjut di episode ini. Penerbangan yang akan kita bahas pada hari ini adalah American Airlines penerbangan 96. Nah, penerbangan ini adalah penerbangan komuter dengan jarak tempuh yang pendek-pendek dengan pemberhentian yang banyak dan merupakan penerbangan yang dilayani oleh disiden, sebuah jumbo jet. Mengapa penerbangan komuter ketika itu dilayani oleh sebuah jumbo jet? Dan ini merupakan sesuatu yang cukup unik ya. Mungkin penyebabnya ketika itu adalah disiden merupakan pesawat yang baru sehingga kru-krunya diberikan pelatihan menggunakan penerbangan komuter ini. Dan yang kedua adalah disiden memiliki kapasitas tangki bahan bakar yang cukup besar sehingga ketika mereka melakukan hopping komuter ini mereka tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk melakukan pengisian bahan bakar, melainkan mereka bisa menaik turunkan penumpang saja dan bisa melanjutkan penerbangan tanpa perlu memperdulikan soal bahan bakar yang terlalu tinggi karena mereka sudah mengisi bahan bakar dengan jumlah yang banyak dari airport awalnya, sehingga itu adalah kemungkinan yang mungkin alasan digunakannya disiden dalam penerbangan komuter tadi. Jadi American Airlines penerbangan 96 ini melayani rute dari Bandara Metropolitan Detroit di Michigan ke Bandara Internasional Buffalo Niagara di New York. Jadi ini seperti dijelaskan sebelumnya, merupakan penerbangan komuter, yaitu bermulanya di Los Angeles LAX, kemudian nanti berikutnya ke Detroit, lalu ke Buffalo, dan terakhir ke New York LaGuardia. Nah, pada tanggal 12 Juni 1972, pesawat yang melayani rute tersebut itu mengalami kerusakan pada pintu kargo bagian belakang sebelah kiri di tengah-tengah perjalanan. Pesawat yang terlibat pada kejadian ini adalah pesawat McDonnell Douglas DC-10 dengan nomor seri N103A. Pesawat McDonnell Douglas DC-10 ini merupakan pesawat McDonnell Douglas DC-10 dengan konfigurasi untuk jarak pendek dengan fuel tank yang lebih sedikit dibandingkan dengan DC-10-30 dan DC-10-40, sehingga cocok untuk penerbangan cross country atau komuter seperti yang dilakukan oleh American Airlines pada saat kejadian kecelakaan. Nah, pada saat kejadian kecelakaan ini terdapat 56 penumpang dan 11 kru dengan total 67 orang di dalam pesawat. Nah, perlu diingat bahwa pesawat ini baru menjadi bagian dari American Airlines pada Agustus 1971, sehingga pada saat kejadian ini pesawat ini relatif baru. Jadi pesawat tipe DC-10 ini dipiloti oleh 3 orang kru, yaitu 1 orang kapten, 1 orang first officer, dan 1 orang flight engineer. Karena memang pada waktu itu mesin-mesin pesawat ini sangat kompleks, banyak yang masih manual, gauge-nya, jadi memerlukan 3 orang untuk mengawasi secara bersamaan. Nah, kapten dalam penerbangan ini itu memiliki 24.000 jam terbang, ini sudah sangat berpengalaman. Kemudian first officer memiliki 7.900 jam terbang, dan juga flight engineer memiliki 13.900 jam terbang. Namun, untuk tipe pesawat ini, secara akumulasi, mereka bertiga hanya memiliki 176 jam terbang. Karena ini memang menggunakan tipe pesawat yang masih baru. Kejadian bermula pada pukul 19.20 waktu setempat, di mana pesawat DC-10 ini lepas landas dari Bandara Detroit Metropolitan, dan pada pukul 19.25 waktu setempat atau pada ketinggian 11.750 kaki, ketika dia sedang naik ya, bukan pada ketinggian jelajah, terjadi suatu rapid depressurization, di mana terjadi kehilangan tekanan yang luar biasa cepat pada pesawat. Nah, kejadian ini terjadi akibat adanya sesuatu yang lepas dari pesawat ini, sehingga udara yang bertekanan di pesawat ini lepas ke atmosfer, dan karena atmosfer pada 11.750 kaki ini sangat sedikit ya, tekanan udara yang sangat rendah, akhirnya udara bertekanan ini keluar semua untuk menyesuaikan tekanan di dalam pesawat dan di luar pesawat, sehingga akhirnya terjadi rapid depressurization ini.
Nah, kapten karena tidak mengetahui apa yang terjadi, selain mengetahui bahwa ada kehilangan tekanan di dalam pesawat itu, meyakini bahwa ada tabrakan di udara dengan objek lain. Bisa jadi pesawat, bisa jadi helikopter, bisa jadi benda-benda lain. Namun sang kapten meyakini bahwa ada sesuatu yang terjadi di udara berupa tabrakan. Nah, hal yang terjadi pertama kali adalah radar pesawat berbelok maksimum ke kanan dan throttle untuk mesin nomor 2 ini bergerak ke posisi idle. Nah, kapten berusaha untuk mengontrol mesin pesawat, namun yang bisa dia kontrol pada saat itu hanyalah mesin 1 dan 3. Sedangkan mesin nomor 2 atau mesin yang berada di tengah pesawat, di tengah ekor pesawat itu tidak dapat dikontrol. Sang kapten dan first officer dan flight engineer ketika itu masih tidak mengetahui penyebabnya, namun mereka tetap berusaha untuk mengontrol dan kapten berhasil mengembalikan kecepatan pesawat ke kecepatan stabil yaitu di sekitar 250 knot. Nah, para pilot mengumumkan kondisi darurat dan berusaha untuk return ke bandara Detroit Metropolitan. Nah, suasana di dalam kabin sendiri itu dipenuhi oleh kabut dan asap yang warnanya putih. Dan ini menjadi tanda bahwa pesawat ini telah mengalami yang namanya rapid decompression, atau ketika udara bertekanan di dalam pesawat itu keluar semua, lepas semua ke atmosfer. Karena adanya perbedaan tekanan dan suhu ini akhirnya timbul efek seperti warna putih ini. Dan juga cabin crew ini mengamati bahwa lantai kabin penumpang itu mulai terbuka ke arah kargo. Jadi terbuka keluar, mereka bisa melihat ke bawah gitu. Dan juga pada waktu itu masker oksigen ternyata tidak bisa keluar secara otomatis karena memang tidak berada di dalam batasan ketinggian yang wajar. Dan pada waktu itu para cabin crew ini melakukan tindakan yang patut diapresiasi karena mereka benar-benar menyiapkan penumpang untuk kondisi pendaratan darurat. Jadi mereka mulai memerintahkan penumpang untuk membaca kartu keselamatan, kemudian melakukan demo secara singkat tentang apa yang harus dilakukan ketika kondisi darurat. Karena ketika kondisi darurat itu terjadi, biasanya penumpang akan panik dan malah freeze, tidak melakukan apa-apa. Nah, ini yang berbahaya. Jadi sebelumnya mereka telah mempersiapkan dengan baik. Nah, lalu untuk para pilotnya sendiri itu mengendalikan pesawat hanya menggunakan flaps dan juga mesin nomor 1 dan 3 yang masih tersedia. Jadi throttle pesawat itu bisa digerakkan secara simultan dan juga bisa digerakkan secara terpisah. Dengan cara mengatur thrust mesin ke nomor 1 maupun nomor 3, itu pilot bisa memerintahkan pesawat untuk berbelok ke kiri maupun ke kanan dengan keterbatasan kontrol yang ada. Dan pada pukul 19.44 waktu setempat, pesawat ini berhasil mendarat kembali di Bandara Metropolitan Detroit. Dan sebanyak 67 orang penumpang dan kru semuanya selamat. Namun ada 11 orang yang terluka. Dari hasil investigasi yang dilakukan, ditemukan bahwa pintu kargo bagian belakang ini terlepas begitu saja dari pesawat dan menghantam horizontal stabilizer di bagian kiri. Nah, sebelumnya berdasarkan record maintenance yang dilakukan, ditemukan bahwa pada 3 Maret 1972, petugas ground handling itu harus menutup pintu kargo belakang secara manual karena motor penggerak yang ada digunakan di DC-10 untuk pintu kargonya ini mengalami drop tegangan sehingga tidak dapat memberikan kekuatan yang cukup untuk menutup pintu kargo. Nah, pintu kargo di DC-10 ini pada waktu itu cukup unik dan sesuatu yang baru karena untuk wide body, untuk menghemat tempat di dalam kargo supaya kargo yang bisa menyimpan lebih banyak barang, itu pintu kargonya terbuka keluar. Dan sekarang kita temukan ini di mana-mana ya di airport. Namun pada 1970-an ini adalah sesuatu yang baru. Digunakan di Boeing 747, di DC-10, di Lockheed L-1011, dan ini adalah hal yang baru dan wajar saja apabila desain flow-nya masih banyak. Nah, desain flow-nya ini adalah kabel yang digunakan untuk menghantarkan tegangan itu terlalu kecil sehingga berpeluang untuk terjadinya drop tegangan. Nah, drop tegangan ini yang akhirnya mengharuskan sang petugas ground handling
untuk menutup pintu kargo secara manual. Apabila kita menggunakan motor tegangan, motor yang memberikan kekuatan untuk menutup pintu kargo, gaya dan tegangan yang diberikan selalu konstan, sehingga dapat kepastian yang cukup untuk dapat menutup pintu kargo secara sempurna dan mengunci. Namun hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk petugas ground handling, di mana petugas ground handling bisa memberikan gaya yang terlalu besar atau gaya yang terlalu kecil sehingga pintu tidak dapat terkunci dengan sempurna. Hal inilah yang terjadi pada American Airlines Flight 96, di mana petugas ground handling tidak dapat memberikan gaya yang cukup kepada pintu kargo untuk dapat mengunci secara sempurna. Sehingga akhirnya pintu kargo ini tidak terkunci secara sempurna, dan ketika ada perbedaan tekanan antara pesawat dan luar pesawat, pintu kargo ini akhirnya menyerah dan akhirnya terbuka begitu saja, terlepas dan mengenai horizontal stabilizer. Selain itu ditemukan juga pada desain lantai kabin, di mana desain lantai kabin ini completely sealed, sepenuhnya tersegel dari bagian bawah dan bagian atas pesawat, sehingga tidak ada ventilasi yang cukup antara bagian kargo dan bagian kabin pesawat, sehingga hal ini juga memperburuk kerusakan yang terjadi pada bagian lantai kabin pesawat dan bahkan merusak beberapa kabel-kabel yang vital untuk kontrol pesawat. Nah, untungnya pada kejadian ini jumlah penumpang yang ada tidaklah banyak, hanya sekitar 67 penumpang. Namun apabila jumlah penumpang yang ada lebih banyak lagi, potensi kecelakaan akan lebih besar karena lantai bisa ambruk dengan lebih parah dan merusak semua kontrol kolom yang ada. Namun beruntungnya pada American Airlines Flight 96 ini tidak terjadi seperti itu dan pesawat bisa mendarat dengan selamat. Dari hasil investigasi yang telah dilakukan oleh tim penyelidik, mereka menyarankan beberapa hal untuk mengubah dunia penerbangan menjadi lebih aman. Jadi yang pertama-tama itu pihak produsen pesawat mengubah mekanisme penguncian pintu kargo sehingga dia itu tidak dapat ditutup secara paksa, dan ketika dilakukan penguncian itu bisa berlangsung secara sempurna. Dan juga pihak produsen pesawat itu mulai menambahkan lubang-lubang venting di dekat area kargo belakang. Jadi seharusnya lubang venting ini memang ada di sepanjang pesawat, bahkan untuk di area kargo belakang, untuk meminimalisir terjadinya perbedaan tekanan yang besar ketika misalnya terjadi rapid decompression. Dan ini adalah salah satu di antara sedikit episode di mana crew resource management itu berlangsung dengan sangat baik. Karena para pilot dalam hal ini captain, kemudian first officer, flight engineer, dan juga cabin crew yang ada di dalam kabin, ini bekerja sama dengan baik, dengan saling terkoordinir sehingga mereka dapat melaksanakan tugas untuk menyelamatkan seluruh orang yang ada di dalam pesawat. Namun, peristiwa ini, pembelajaran dari peristiwa ini ternyata tidak sepenuhnya teraplikasikan. Dan beberapa tahun kemudian ada kejadian yang lebih tragis dan melibatkan skenario yang hampir-hampir mirip. Nah, tentu saja dari kejadian ini kita bisa sangat bersyukur karena tidak ada korban sama sekali, semua orang bisa mendarat dengan selamat dan tentu saja mendapatkan pembelajaran yang penting. Namun, apakah pembelajaran tersebut diaplikasikan? Kita tidak tahu sampai beberapa tahun kemudian jadi kecelakaan yang tragis. Namun, pembahasan itu untuk episode-episode selanjutnya, dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen kami di YouTube, dan juga like dan follow kami di Spotify. Tunggu kami di episode selanjutnya. Sampai jumpa.